Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini saya akan coba mengulas mengenai hard disk. Ya, mungkin sedikit informasi mengenai hard disk ataupun media penyimpanan secara umumnya. Teman-teman sudah sering menggunakannya. Saya akan sedikit mengulas dalam, lebih dalam gitu ya mengenai hard disk itu sendiri. Tetap bersama saya di kanal Mas John Cook. Keep watching. Saya akan mengulas sedikit lebih dalam mengenai hard disk di sini. Saya sebutnya hard disk gitu ya, tapi mungkin ini berlaku secara umum pada media penyimpanan yang lainnya. Jadi informasi buat teman-teman gitu ya, untuk mengetahui lebih dalam tentang hard disk itu sendiri. Ya, kita coba untuk mengenal lebih dalam hard disk di sini. Di dunia yang cukup modern ini, kita semua sudah mengenal jauh tentang komputer, menggunakan banyak sekali perangkat-perangkat elektronik yang memiliki media penyimpanan. Kita punya banyak variasi media penyimpanan digital gitu ya. Di sini memory card, ada thumb drive ya, ada thumb drive, lalu ada hard disk ya, yang bagiannya ada hard disk. Jadi ada nyebutnya thumb drive, di situ pun gambarnya adalah jempol. Karena nama sebetulnya kan bukan flash disk ya, flash drive. Tapi di Indonesia lebih dikenal dengan flash disk. Itu saya nggak tahu asal mulanya bagaimana. Itu sama dengan kalau kita apapun air mineralnya kita sering sebut sebagai merek A, atau apapun motornya. Kalau di kampung misalnya ya, motornya apapun merek motornya selalu disebut dengan Honda. Nah, tapi yang betul sebenarnya sebutannya adalah flash drive atau thumb drive atau pen drive. Jadi jangan sampai salah nanti kalau misalnya teman-teman main-main ke luar negeri itu, jangan sebut flash disk di sana. Orang nggak akan kena. Ya, oke. Itu yang perlu kita pahami. Nah, ada berbagai macam jenisnya. Sampai sekarang pun sudah ada SSD. Ya, SSD itu hard disk yang dia menggunakan memori flash di dalamnya. Ya mungkin bisa kita katakan flash disk ukuran besar gitu. Nah, ketika kita punya hard disk baru atau media penyimpanan baru, kita beli baru itu, ada beberapa terminologi yang perlu kita pahami. Yang pertama ada physical device dan logical volume. Terus berikutnya ada physical size dan logical size. Oke, jadi ada terminologi yang harus kita pahami. Terus ada storage structure dan ada juga file system. Ya. Jadi kalau physical device, ya, kita sebut physical device, itu adalah perangkatnya. Ya, perangkatnya ini fisik. Misalnya ini saya punya thumb drive. Oh, ini ada mereknya. Nanti dikira iklan. Saya punya thumb drive. Nah, ini disebut physical device. Ya. Sedangkan logical volume itu adalah partisi di dalamnya. Yang partisi di dalamnya itu disebut logical volume. Terus ada physical size dan logical size. Itu adalah ukuran file yang ada di dalamnya. Baik, saya akan sedikit berikan contoh mungkin ya. Contoh. Oke, baik, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada salah satu drive gitu ya. Terus di sini ada salah satu file yang saya buka.
Di sini ada berbagai macam file. Tahu nih isi filenya apa aja. Nah, misal ketika kita mencoba untuk melihat ukuran filenya di sini ya, kita klik kanan misalnya di sini, terus properties itu apa yang kita bisa lihat adalah halaman properties seperti ini. Oke, sorry ini agak melebar ya, agak melebar. Ada halaman properties. Nah di sini ada dua bagian ya, ada size dan size on disk. Ada size dan size on disk. Nah, size ini merupakan logical size dan size on disk itu merupakan physical size. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa size itu lebih kecil daripada physical size. Jadi physical size itu pasti lebih kecil atau sama dengan salah. Logical size itu pasti lebih kecil atau sama dengan physical size. Jadi kemungkinan physical size-nya lebih besar. Nanti saya jelaskan di bagian mungkin tengah menjelang akhir kenapa kok ada physical size dan kenapa ada logical size. Nah, berikutnya ada storage structure dari hard disk itu dan juga ada file system. File system akan saya ulas di video yang lain nanti. Jadi tetap pantau terus ya kanal ini. Nah, ketika kita punya hard disk baru, proses yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan partisi. Yang kedua itu adalah melakukan formatting. Partisi itu adalah menentukan ukurannya. Misalnya saya beli hard disk baru, saya menentukan ukuran untuk C itu adalah 50 GB, itu merupakan proses partisi. Sedangkan formatting adalah tadi memformat yang 50 GB itu misalnya jadi NTFS, FAT32 atau FAT16 seperti itu. Itu yang disebut formatting. Cuman kalau kita menggunakan OS berbasis Windows itu sudah menjadi satu tempat. Kita tinggal klik kanan format. Nah, tapi di situ namanya menunya format. Tapi sebenarnya prosesnya ada dua, menentukan partisi dan memformat. Kalau kita lihat di menunya, atas sendiri adalah ukurannya, bawahnya baru menentukan format. Oke. Nah, pengalamatan hard disk itu juga ada dua jenis. Yang pertama ada CHS, ya, cylinder head sector, dan yang kedua ada LBA, logical block trace. Kalau CHS itu berarti dasarnya adalah di cylinder head sector. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ya, di sini, ini A itu disebut track, yang merah ini disebut track. Lalu B ini segini yang warna biru itu disebut sektor. C itu sektor of track, jadi sektor dari sebuah track. Terus D itu cluster. Kalau kita lihat D itu adalah cluster, berarti bisa kita simpulkan bahwa cluster itu adalah kumpulan dari sektor. Oke. Nah, kalau tadi cylinder head sektor itu apa ya? Sektor seperti yang ada di gambar ini. Ya. Terus head itu apa? Head itu berarti optik yang buat bacanya. Terus silinder itu apa? Silinder itu piringannya. Sebutan untuk piringannya itu silinder. Seperti itu. Ya. Nah, itu pengalamatan secara fisiknya. Nah, secara habis itu ada pengalamatan fisik yang lain yang disebut dengan LBA atau dia pengalamatannya berbasis sektor. Ya, di mana satu sektornya itu ukurannya adalah 512 byte. Ya. Perlu jadi catatan 512 bytes. Tidak besar-besar sekali, 512 byte. Ya, artinya kalau teman-teman punya hard disk 1 tera, ada berapa sektor di dalamnya? Ya bisa dihitung, 1 tera dibagi 512. Silahkan.
kalau kita gambarkan, ya, ini saya mencoba menggambarkan sektor-sektor itu bentuknya kotak-kotak seperti ini. Kecil-kecil yang tadi ukurannya adalah 512 byte. 512 byte. Ya. Nah, dimulai dari physical sektor ke 0 sampai dengan physical sektor ke sekian. Nah, physical sektor ke 0 itu biasanya bukan biasanya. Itu berisi MBR. Yang berisi MBR. Ya, MBR itu di dalamnya physical sektor ke 0 tadi ada MBR, yang di dalamnya itu ada partition table. Oke. Yang kira-kira ini kayaknya tertutup ya tabelnya. Kira-kira tabelnya seperti di belakang. Seperti di belakang. Oke. Nah, jadi ketika booting itu dia akan membaca berisi dari partition table. Sebenarnya itu saya ulas di video saya tentang how computer work. Ya, kalau tidak salah judulnya itu videonya. Nanti bisa teman-teman saksikan di sini. Salah, sini. Ya, nanti bisa disaksikan di sini. Saya tautkan untuk how computer work. Nah, berikutnya ya, ketika kita melakukan tadi punya harddisk baru, pertama kita buat partisi. Misalnya di sini saya akan buat partisi untuk C itu otomatis akan terbuat seperti ini. Yang hijau ini sistem resource-nya dari Windows 7, ke atas itu disebut sistem resource, yang biru ini partisi 1. Ketika pertama kali dibuat partisi itu dia tidak tahu formatnya gitu ya. Karena kita belum melakukan formatting. Nah, lalu di sini ada start sektornya dan size-nya berapa. Nah, nanti harddisk-nya akan mengkalkulasikan berapa ukurannya. Berapa sektor yang dibutuhkan. Nah, setelah itu misalnya kita tentukan partisi kedua sama seperti tadi. Nah, ini proses formattingnya ya. Ingat di atas ini adalah capacity atau itu partisinya tadi, baru di bawahnya adalah file system atau formatnya. Nah, di sini ada allocation unit size. Allocation unit size itu bahasa lain dari ukuran cluster. Artinya kalau di sini kita gunakan 2048 untuk ukuran cluster, maka setiap clusternya ukurannya adalah 4 sektor. Ingat, satu sektor itu adalah 512 byte. Nah, setelah diformat akan menjadi dia punya data. Nah, setelah diformat, jadi di bagian awal partisi, di bagian awal logical volume tadi itu ada yang disebut VBR. Oke, kalau tadi MBR ataupun nanti mungkin akan ada pertanyaan tentang GPT, saya sebut physical sector 0 itu isinya partition table. Setelah diformat itu ada logical sector ke 0. Ya pokoknya sektor paling awal itu disebut VBR atau volume boot record. Yang isinya adalah properties dari partisi tersebut. Nah, biasanya VBR ini dibuat dua main dan backup, jadi ada di depan dan ada di belakang. Maksudnya kalau misalnya tidak sengaja partition itu korup, dia masih memiliki VBR untuk melakukan recovery. Seperti itu. Nah, setelah jadi kira-kira nanti setelah dipartisi jadinya seperti ini. Ya, ini mungkin sedikit sekilas seperti sudah saya bagi jadi 4 sektor per cluster. Nah, jadi nanti sudah terbagi-bagi dan data akan disimpan di dalam cluster-cluster ini. Nah, mungkin sedikit tadi menjawab ya kebingungan kenapa kok ukuran physical size itu lebih besar daripada logical size. Saya akan kasih sedikit contoh seperti ini. Di sini ukuran klasternya adalah 2048 atau 4 sektor. Artinya ada 512 kali 4. Ketika saya punya data ukurannya adalah misalnya ukurannya 1500 bytes,
Artinya dia hanya membutuhkan sektor, tiga sektor, kurang malah. Nah, 512 kali 3 kan 1500 tambah 36, 1536. Kalau hanya 1500 byte berarti masih ada 36 byte yang tersisa. Tapi yang tercatat oleh komputer itu sudah dianggap dia menempati 4 sektor, tetap 2048. Jadi kalau kita punya data seperti itu berarti ukuran physical size-nya akan 2048 atau 2 KB ya. Dan logical size-nya itu adalah 1500 byte atau 1,5 B bolehlah nyebutnya. Seperti itu. Kalau tadi di kasus sebelumnya itu berarti di kasus sebelumnya kan tadi ukurannya berapa terus 4 KB besarnya ya. 4 KB. Jadi ya memang karena secara default Windows 7 ke sini kalau nggak salah dia ngeset allocation unit size-nya di 4096. Seperti itu. Jadi yang perlu jadi catatan diingat adalah itu. Tapi nanti akan ada beberapa kasus di NTFS akan berbeda. Ya, di NTFS. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ketika saya jelaskan di file system. Seperti itu. Oke. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan langsung subscribe sekarang juga di bawah dan bisa nyalakan tombol lonceng ya, tombol lonceng untuk mendapatkan update-update terbaru video dari saya, dari kanal Mas Jongkok maksudnya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.